Nisa Merdaya, Ayu Fatimah Zahra, Davina, Binur, Erin Yunina Ambini, Pak Yahya Natasha, Via Ratnajila. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang jurus 2, yaitu kelola emosi selama 1 kali 45 menit atau 1 jam pelajaran. Masih semangat nggak? Kita ice breaking terlebih dahulu ya. Kita ice breakingnya pakai tepuk aja. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Tepuknya 2 kali. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Oke? Ulangi 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke? Ingat-ingat ya. Kita akan ngomong bersama-sama pada pagi hari ini biar meriah ya, biar ada suaranya. Oke? Bisa dimulai? Bisa. Tepuk 4. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 4, tepuk 1, tepuk 4, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 4, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Capaian pembelajaran kita yaitu guru BK membantu murid mengelola emosi dan stres akademik. Emosi kalian pasti keseharian pasti naik turun, ya tidak? Iya. Kadang bahagia, kadang marah, kadang apa? Nah, di sini kita akan melakukan aktivitas yang pertama, yaitu jurnal emosi selama 24 jam. Kalian selama 24 jam dari pagi sampai pagi, ya kan? Pasti kalian mengalami beberapa emosi, mungkin di sekolahan, nanti pulang, nanti malam belajar di rumah, besok lagi bangun lagi, ya kan? Ya enggak? Nah, sekarang saya ingin kalian menuliskan 3 momen emosi. Di sini saya sediakan kertas, ada instrumen kelola emosi. Ya, di sini ada waktu. Contohnya nih, waktunya pagi hari. Pukul 9, peristiwanya apa? Saya istirahat di kantin, harus sabar menunggu teman yang lagi jajan, ngantri, saya bad mood dan lain sebagainya. Ini respon emosinya apa? Silahkan nanti kalian isi, dikasih namanya. Jadi 3 emosi yang sudah kalian tuliskan di lembar pengelolaan emosi tadi. Sekarang refleksinya ya, siswa diminta untuk menggambarkan macam-macam emosi pada kertas yang telah disediakan. Nah, ini saya sudah menyediakan gambarnya. Silahkan dari 3 itu emosi kalian yang sudah kalian tulis yang mana? Contoh nih, senang, gambar nih muka senang gimana? Kasih coret-coret bebas kreasi kalian, oke? Kayak anaknya. Iya. Ini dikasih nih mukanya, dikasih seperti apa, terus nanti marah seperti apa, sedih seperti apa, takut, jijik, terkejut, tenang, frustasi, malu. Silahkan nanti ini diisi sesuai dengan ketiga momen yang sudah kalian isi.
yaitu tentang emosi. Saya dikasih soal selama 24 jam dari pagi hingga pagi. 3 momen apa yang saya rasakan? 1. Waktu pagi hari saat MPG. Nah, MPG kemarin saya itu emosi karena ada pengecekan dan razia makeup dari OSIS dan guru. Nah, kalau siang hari saat istirahat, saya senang karena saya bisa jajan dan mengobrol bersama teman-teman saya. Nah, yang ketiga yaitu sore sama malam. Saat pulang sekolah, saya datar biasa saja. Saya tidak senang, tidak marah karena saya sudah lelah, sudah nggak bisa berpikir lagi. Jadi sampai rumah saya langsung tidur meredakan diri. Nah, ini ekspresi yang saya buat, gambar-gambarnya. Yang senang, emosi senang pas istirahat ya, saya senang, saya tersenyum lebar. Terus kalau marah itu pas saya MBG kemarin. Terus kalau frustasi pas saya sore hari dan pulang ke rumah pas sore dan malam hari. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tugas tentang instrumen kelola emosi selama 24 jam dari pagi hingga pagi. Pada pagi hari, saat bangun tidur dan ingin berangkat sekolah, saya merasa malas dan ngantuk saat bangun pagi. Dan pada waktu siang hari, saat belajar di kelas dan kelasnya sangat panas, mood saya sangat jelek saat berada di kelas yang panas dan sumpek ini. Saat malam hari, sore atau malam hari, saat pulang sekolah dan waktunya istirahat, saya sangat senang karena bisa istirahat dan tidur dengan nyenyak. Itu tadi beberapa presentasi dari teman kalian terkait dengan emosinya selama 24 jam. Nanti yang lain bisa menyusul. Kita lanjutkan untuk materi. Ya, kita masuk ke materi yakni tentang mengelola emosi. Mengelola emosi itu apa sih? Ya, mengelola emosi merupakan kemampuan menggali, mengontrol dan menyikapi emosi secara sehat agar tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Strategi untuk mengelola emosi ada beberapa, yakni yang pertama adalah dengan kita tarik nafas, identifikasi pemicu, berpikir positif, menggunakan kata-kata penenang, melakukan aktivitas yang menyenangkan, ambil jeda sejenak, dan ekspresikan emosi dengan sehat. Selanjutnya, kita akan masuk ke konsep pembelajaran sel. Konsep pembelajaran sel ini apa? Bisa diperhatikan di sini ada beberapa komponen pembelajaran sosial, emosional, dan maknanya. Self-awareness atau menyadari diri, yakni kemampuan untuk memahami emosi, pemikiran, dan nilai-nilai yang mempengaruhi perilaku dalam berbagai situasi. Selanjutnya ada self-management atau mengelola diri, yakni kemampuan untuk mengatur emosi, pemikiran, dan perilaku secara efektif pada situasi yang berbeda. Ada responsible decision making atau mengambil keputusan yang bertanggung jawab, yakni membuat pilihan yang tepat dan konstruksi pada situasi tertentu. Selanjutnya ada relationship skill, yaitu terampil berelasi, yaitu kemampuan memahami perspektif yang berbeda, termasuk berempati terhadap kondisi individu latar belakangnya yang berbeda. Jadi kita dilatih untuk berempati. Selanjutnya dan terakhir ada social awareness, yaitu peduli sosial, ya, kemampuan menjalin dan mempertahankan hubungan atau relasi yang sehat dan efektif dengan individu dari latar belakang yang berbeda. Selanjutnya ada EMC dalam pembelajaran sel, ya. Seperti ini masih sama kayak tadi, ada empati, ada pemahaman diri, ada compassion atau bela rasa, dan yang terakhir ada critical inquiry, ya. Di sini pemahaman diri yaitu kemampuan individu untuk sadar akan pengalaman yang dimiliki sehingga
mau menerima situasi ataupun atau tanpa menghakimi diri sendiri. Dia bisa menerima kenyataannya, tidak marah dengan diri mereka sendiri. Saya percepat saja. Ada kategori empati, ya. Ada 3 kategori, yaitu ada kognitif empati, kemampuan individu dalam mengetahui dan memahami perasaan yang dimiliki oleh orang lain. Ada emosional empati atau empati secara emosi, yaitu kemampuan individu dalam merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Dan aktif level empati atau empati secara perilaku, kemampuan individu dalam memberikan respon atau tindakan sesuai dengan perasaan orang lain. Dari 3 ini yang pernah kalian terapkan untuk diri kalian sendiri yang mana? Yang bisa memahami perasaan orang lain, atau yang merasakan apa yang dirasakan orang lain, atau kalian dapat memberikan respon ketidaksesuaian perasaan kalian, jadi kayak nggak setuju gitu. Yang kedua, yang kedua. Terus yang lainnya, yang berapa? Biasanya kalian melakukan empati ini, yang pernah kalian lakukan yang mana? Ketiga. Oke. Yang lainnya? Yang lain? Berapa yang lain? Harus saya panggil juga ini namanya untuk saya ketahui. Keisha Mustika, kira-kira yang berapa? Yang kedua. Yang kedua. Naimdelin? Kedua. Alia? Yang ketiga. Oke. Selanjutnya, teknik pemahaman diri. Nah, kita fokus di teknik pemahaman diri untuk memahami diri kalian sendiri, yakni dengan 2 kaki 1 nafas. Ya, fokus pada nafas dalam sambil merasakan kontak kaki dengan tanah. Ya, tahapannya kalian bisa berdiri atau duduk, rasakan kaki nampak dan tarik nafas dalam, hembuskan 9 sambil rasakan berat tubuh ke bawah melalui kaki. Lakukan 1-2 menit saat kalian cemas. Contohnya, saya akan ambil contoh 1, ikut saya ke depan. Kamu kalau lagi sedang emosi, ya kan, kamu bisa menampakkan kakimu ke kanan. Oke? Sudah? Kamu lagi cemas enggak, Mbak? Ya. Oke, kalau kamu lagi cemas, ya, kamu bisa menampakkan kakimu ke tanah, ya. Kamu rasakan dirimu sendiri, ya, berat tubuhmu sendiri kamu rasakan. Oke, kamu bisa tarik nafas dalam-dalam terlebih dahulu. Yuk, tarik nafas dulu yuk. Dihembuskan biar kamu tenang. Oke? Gimana? Mau praktek lagi? Enggak. Oke, sekarang kamu bisa duduk. Sekarang yang kedua ada set intention atau menetapkan niat, mengingat tujuan niat positif, ya. Pagi hari diidentifikasi dulu prioritas atau kualitasnya, dirumuskan. Hari ini saya berniat buat apa? Diresapi, lakukan setiap pagi atau sebelum, terus penting, tapi tetap kalian fokus pada tujuannya. Dan yang terakhir, yakni ada teknik I am aware atau saya sadar, ya. Sadar dan akui apa yang sedang dilakukan atau dipikirkan atau dirasakan, ya. Amati apa yang terjadi, tindakan, pikiran, emosi, ucapkan dalam hati saya menyadari, lalu kembali lagi. Lakukan ini sepanjang hari saat check in singkat untuk merespon lebih sadar. Jadi kalau kalian itu sudah mulai kayak capek, lemes, terus udah pemikirannya bercabang-cabang, ingin cepat selesai, ingin cepat pulang, maka kalian harus sadar bahwa saya menyadari saya di sekolah ini itu buat apa? Buat belajar. Maka kalian nanti akan merasakan kayak, oh ya, berarti aku harus fokus lagi untuk belajar. Nah, di sini
sini nanti kita akan mengenali tentang peta emosi. Emosi ada yang positif, ada yang negatif. Yang positif ada heartbreak, empati, happy, sweat, joy, love. Nah, yang negatif ada berbagai macam. Peta emosi itu apa tuh? Berkaitan dengan peta emosi itu kemampuan menggali emosi, memahami penyebab, dampak, dan hubungan yang dipikirkan. Manfaatnya manajemen emosi yang efektif, hubungan yang sehat, peningkatan kualitas, pengambilan keputusan yang lebih baik, peningkatan kebahagiaan, dan mengurangi stres. Nah, sekarang kita masuk di aplikasi ya. Sekarang kita akan membuat papan emosi atau perasaan di kelas 10 MP2. Saya juga sudah menyediakan emoticon yang nanti bisa kalian gunakan ke setiap paginya. Setiap hari saya masuk, saya ini bahagia atau sedih atau marah, ada berbagai macam. Mungkin saya masuk, kemarin saya habis jadian sama pacar saya, maka saya masuk dengan penuh cinta mungkin. Kan kita nggak ada yang tahu. Ada yang pagi hari sudah nangis, nanti bisa ditulis, bisa digambar, ya, sesuai dengan kelompoknya. Mari kita membuat kelompok di depan sini. Ibu sini kan, kasih sini, sini 7, sini 7, situ 7 ya. Oke, sekarang kita sudah selesai melakukan aplikasi dengan kalian membuat papan emosi. Sekarang saya ingin melihat kelompok 1. Papan emosi ini isinya 4 emosi, ada marah, ada datar, ada nangis, ada bahagia. Nah, di sini kan tertulis nama kita. Nah, terus habis itu kita taruh nama kita di sini. Misal ini Rahma. Nah, Rahma ini kan semisal pagi hari dia senang, ya udah dia taruh di sini aja gitu. Terus habis itu kalau dia marah, dia taruh di sini. Begitu teman-teman. Maaf ya agak jelek soalnya nggak berbakat ya. Sekarang kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan mempresentasikan hasil papan emotion siswi. Sekarang kelompok terakhir atau kelompok ketiga. Ya, mari dibawa hasil karyanya. Kita akan mempresentasikan hasil dari papan emosi kami. Sudah menginjak di penghujung acara ya. Sekian dan terima kasih untuk hasil dari kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.